Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fadila Putri dengan NIM G002524 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait paparan praktikum anatomi blok 2.1 sistem genito-uropoetika. Soal yang pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra eksternum, dan jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Yang pertama yaitu anatomi dari penis. Penis merupakan suatu organ berbentuk tubuler. Dia merupakan alat kopulasi pria yang homolog dengan glans klitoris pada wanita. Penis terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa, yang ada bulbus dan crus penis, dan juga pars libera, ada corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Pars fixa, dia terletak lebih proksimal dengan tubuh ya. Ada bulbus penis, dia yang ini terletak di tengah, diampit oleh crus penis dextra et sinistra, dan ke distal akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan juga glans penis. Lalu ada juga crus penis, terletak di lateral bulbus penis, yang terdiri dari struktur dextra et sinistra, dan pada bagian dorsal akan membentuk corpora spongiosa penis. Lanjut ke pars libera. Yang pertama ada corpus spongiosum. Dia terletak di bagian ventral corpus penis. Seperti ini. Berarti dia di sini. Akan dilewati oleh uretra pars spongiosa dan di bagian distal akan melebar menjadi glans penis. Lalu di bagian dalam corpus spongiosum, glans penis akan mengalami pelebaran yang disebut dengan fossa navicularis. Lalu pada ujung glans penis terdapat lubang yang merupakan muara uretra yang disebut dengan ostium uretra externum. Bagian proksimal dari glans penis terdapat batas antara korpus dan glans berbentuk cekungan yang disebut dengan sulcus corona glandis. Kulit yang menutupi glans penis disebut dengan preputium. Preputium dihubungkan dengan glans penis oleh lipatan yang terdapat tepat di bawah muara uretra dan dinamakan dengan frenulum preputii. Terdapat glandula Tyson di dalam preputium yang menghasilkan smegma. Selanjutnya adalah corpora cavernosa. Dia terletak di bagian dorsal penis, lalu merupakan jaringan erektil utama dan terdapat dua corpus cavernosus. Masing-masing diliputi oleh tunika albuginea yang tebal, dan ruang-ruangan yang ada di corpora cavernosa disebut dengan cavernae atau sinusoid cavernosum. Di tengahnya terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Dia dibungkus oleh jaringan ikat kan tunika albuginea. Yang superficial langsung membungkus kedua corpora cavernosa menjadi satu. Yang kedua, di bagian profunda akan membungkus masing-masing corpus cavernosum, penis, dexter, et sinister. Nah, saat ereksi, covernya akan berisi darah. Tunica albuginea dexter et sinister menyatu di medial, disebut dengan septum pectiniform penis. Di sebelah superior dan inferior dari septum pectiniform penis terbentuk dua cekungan. Sebelah superior akan ditempati oleh arteri dorsalis penis dan vena dorsalis penis, sedangkan yang di inferior ditempati oleh corpus spongiosum penis. Selanjutnya, pars fixa. Jadi ada dua ya, bulbus dan crus, diperkuat oleh musculus ischiocavernosus yang akan mengompresi crus penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turgiditas, dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Lalu musculus bulbus spongiosus akan mengompresi bulbus dan corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra dari urin atau semen, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari penis. Untuk arteri penis bercabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Suplai arteri penis. Nah, arteri profunda penis atau disebut dengan arteri cavernosa merupakan cabang dari arteri profunda interna akan menyuplai darah ke corpora cavernosa penis. Di cabang 2 ketika menembus tunica albuginea, arterioles dan arteri helicinae saat masuk ke cavernae. Arteri bulbi penis akan
menyuplai darah ke korpus magnesium penis, ada arteri dorsalis penis, arteri uretralis, arteri pulpi uretralis, arteri pudenda externa, dan cabang arteri femoralis yang akan menyuplai darah ke kulit dan fascia penis. Untuk sistema vena akan bermuara ke vena pudenda interna. Vaskularisasi. Lanjut, untuk bagian corpora cavernosa penis terdapat arteri helicinae yang merupakan cabang dari arteri cavernosa penis atau arteri profunda penis yang menyuplai darah ke rongga-rongga cavernae saat terjadi ereksi. Lalu, untuk drainase limfatika, cairan limfa kulit dan fascia penis yang superficial akan dialirkan ke nodi superomedialis dari nodi inguinalis superficialis. Struktur profunda penis mengalirkan cairan limfanya ke nodi iliaci interni. Lanjut untuk anatomi dari skrotum. Skrotum merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Ini dari yang superficial, ada kulit, lalu fascia dartos dan musculus dartos, fascia spermatica externa, musculus cremasterika, tunica vaginalis lamina perithalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan juga substansia testis yang paling bawah. Skrotum berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Lalu pada bagian mediana skrotum terdapat raffe skroti. Lanjut untuk anatomi dari testis. Testis merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Untuk yang kiri lebih rendah daripada testis kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Selanjutnya ada descensus testiculorum yang merupakan proses turunnya testis ke skrotum dari kavum abdomen selama masa embryogenesis. Gubernaculum testis merupakan fiksator testis pada kavum abdomen, sedangkan kanalis inguinalis adalah tempat keluarnya testis ke skrotum pada masa embriologi. Lapisan pembungkus testis ada 3. Ini merupakan bagian dari 9 lapisan pembungkus skrotum tadi. Ada tunica vaginalis, dia dibagi menjadi 2, lamina parietalis dan visceralis. Parietalis, dia menempel pada fascia interna skrotum. Kalau visceralis, dia menempel langsung pada substansia testis. Di antara lamina parietalis dan visceralis terdapat suatu ruang yang disebut dengan cavum vaginalis testis. Tunica albuginea, nah, di tonjolan-tonjolan tunika albuginea yang masuk ke dalam testis disebut sebagai septum atau trabecula yang akan membagi testis menjadi 200 hingga 300 lobuli. Di dalam setiap lobulus terdapat tubulus contortus miniferus. Lalu di dalam tubulus contortus miniferus terdapat 2 buah sel, yaitu sel Sertoli yang berfungsi sebagai penyokong dan sel spermatogenik yang akan menghasilkan sperma. Sedangkan di antara tubulus terdapat sel interstitial Leydig yang akan menghasilkan testosteron. Lalu ada tunica vasculosa yang terdiri dari pembuluh darah dan juga jaringan ikat kembar. Untuk vaskularisasi dari testis. Arteri ada arteri testicularis cabang aorta abdominalis, lalu ada arteri ductus deferens cabang arteri vesicalis inferior, dan arteri cremastrica cabang arteri epigastrica inferior. Lalu untuk vena, vena testicularis yang keluar sebagai jalinan vena yaitu plexus venosus laminiformis. Ada vena testicularis dextra yang akan bermuara ke vena cava inferior dan vena testicularis sinistra yang akan bermuara ke vena renalis sinistra. Apabila terjadi infeksi pada testis, limfonodi regional yang terpengaruh adalah limfonodi para aorta atau limfonodi lumbales. Selanjutnya untuk inervasi dari testis, ada plexus testicularis autonom, cabang segmen toracicae 10 hingga 12, dan juga nervus genitofemoralis untuk cerebrospinal yang merupakan cabang segmen lumbal 1 hingga 2. Selanjutnya untuk jalur perjalanan sperma dimulai dari spermatozoa yang dihasilkan oleh sel gamet tubulus contortus miniferus. Di sini lalu akan keluar ke tubulus rectus miniferus, lanjut ke rete testis, ke ductus efferentes, selanjutnya ke epididymis untuk dimatangkan ya di sini. Lalu ke ductus deferens, jalan terus ductus deferens, ampula ductus deferens, lalu ductus ejaculatorius bersatu dengan saluran vesicula seminalis, lalu ke ostium ductus ejaculatorius, lalu ada ke uretra, pars prostatica, pars membranosa, dan juga pars spongiosa, lalu yang terakhir ke ostium uretra externum. Selanjutnya ada penjelasan mengenai anatomi dan klinis dari torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Yang pertama, torsiotestis, yaitu terpelintirnya funiculus spermaticus yang akan berakibat pada penyumbatan arteri testicularis, yang kemudian dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis dari testis. Kalau terjadi puntiran pada funiculus spermaticus, otomatis aliran darah ke testis berhenti ya.
Ya, nyerinya mendadak hebat, biasanya setelah aktivitas atau trauma, lalu testisnya terangkat, dan refleks kremaster yang menghilang. Selanjutnya ada varikokel. Merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus mammiliformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Nah, seringnya di kiri, benjolan seperti sekumpulan cacing. Nyeri tumpul terasa berat terutama saat berdiri. Varikokel ini bisa berhubungan dengan infertilitas. Ya, lebih kronis. Selanjutnya adalah benin prostat hiperplasia. Adalah hiperplasia jaringan prostat yang dapat menyebabkan obstruksi uretra sehingga menimbulkan kesulitan PAK. Umumnya di zona transisi prostat. Sini. Pembesaran ini menekan uretra, menyebabkan gangguan saluran kemih seperti susah kencing, aliran lemah, dan sering buang air kecil di malam hari. Penanganannya adalah reseksi. Selanjutnya untuk soal nomor 2, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lapias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Lalu, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke, untuk pembagian organa uropoetika, yang pertama dimulai dari ren atau ginjal, ada dua yaitu kanan kiri, lalu ureter, yang merupakan menghubung dari ginjal dengan vesika urinaria. Ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih. Selanjutnya, yang terakhir adalah uretra. Ya, untuk fungsi umum masing-masing organ. Yang pertama adalah ren atau ginjal, memiliki 4 fungsi ekskresi untuk menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu ada filtrasi sesuai namanya ya, menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Regulasi dia mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Dan sekresi untuk mensekresikan hormon-hormon. Selanjutnya, ureter. Ini, saluran ini ya, berfungsi untuk menyalurkan urin. Dia menghubungkan dari ginjal menuju vesika urinaria, akan menyalurkan, lalu turun ke VU akan ditampung. Lalu di ureter ini ada gerakan peristaltik, karena dinding ureter memiliki otot polos yang berkontraksi secara ritmis untuk mendorong urin secara terus-menerus ke kandung kemih, tidak mengandalkan gravitasi. Mencegah aliran balik atau reflux. Ureter memiliki mekanisme seperti katup pada sambungannya dengan kandung kemih yang mencegah urin kembali ke ginjal, sehingga mengurangi risiko infeksi saluran kandung kemih. Lalu membantu keseimbangan cairan. Dengan mengalirkan urin secara efisien, ureter berperan dalam membantu ginjal menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya adalah vesika urinaria. Ini bentuknya seperti salak. Suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Ya, untuk menampung urin yang dialirkan dari ginjal melalui ureter, lalu mengirimkan sinyal saraf ke otak saat kandung kemih terisi, menciptakan sensasi ingin BAK. Saat buang air kecil, otot-otot dinding kandung kemih, muskulus petrusor berkontraksi untuk mendorong urin menuju ureter. Juga mencegah reflux, mencegah dari kembalinya urin ke ureter dan ginjal. Dan yang terakhir adalah uretra. Dia merupakan saluran pembuangan urin, mengalirkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Sebagai saluran reproduksi bagi pria, menjadi jalur keluarnya sperma saat ejakulasi, di mana mekanisme otomatis mencegah urin bercampur dengan sperma. Lalu mengatur aliran urin, uretra dilengkapi dengan 2 sfinkter, yaitu internal dan eksternal, yang mengontrol kapan urin dikeluarkan dari tubuh. Ini yang pria ada preprostatika, prostatika, membranosa, dan spermiosa. Kalau wanita langsung uretra. Selanjutnya adalah alur perjalanan urin. Dimulai dari nefron, itu unit fungsional terkecil dari ginjal. Lalu di tubulus contortus proximalis, lalu ke tubulus descendens Henle. Nah, kan urin ini dibentuk di dalam nefron ginjal melalui tahap penyaringan darah atau filtrasi, lalu reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan pengumpulan zat sisa atau augmentasi. Lalu setelah itu dia ke medula membentuk lengkung atau loop, lalu ke tubulus ascendens Henle, selanjutnya adalah ke tubulus collectivus distalis. Nah, urin sekunder yang terbentuk tadi akan masuk ke saluran pengumpul di dalam ginjal. Selanjutnya ke papilla renalis, kalis minor, kalis mayor, pelvis renalis. Setelah dikumpulkan, lalu
akan dikumpulkan lagi ke pelvis renalis sebelum akan diturunkan ke ureter. Nah, ureter ini adalah saluran panjang yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan mendorong urin ke bawah menggunakan gerakan peristaltik. Nah, kandung kemih ini berfungsi untuk penampungan sementara urin, lalu apabila sudah penuh, akan mengirimkan sinyal ke otak untuk melakukan PAK. Nah, dimulai saat urin mencapai 300 mili volumenya, VO akan terekam dan akan mengirimkan impuls aferen hingga menuju otak, sehingga pada saat ini orang tersebut sadar ingin melakukan PAK. Impuls aferen akan dibawa serabut aferen melalui nervis planiki pelviki menuju medulla spinalis sakral 2 hingga 4. Sebagian serabut berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medulla spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Impuls aferen berjalan menuju medulla spinalis segmen sakral 2 hingga 4 yang akan meningkatkan kontraksi muskulus detursor vesike dan merelaksasi muskulus sphincter vesike. Sphincter uretra internum yang merupakan otot polos. Lalu ada impuls eferen lainnya akan dikirim nervus pudendus akan merelaksasi muskulus sphincter uretra. Itu sphincter uretra externum yang merupakan otot skelet. Nah, saat menahan kencing ini, otot yang bekerja saat kontraksi adalah muskulus sphincter vesike dan relaksasi oleh muskulus detrusor saat kencing. Yang kontraksi adalah muskulus detrusor dan relaksasi oleh muskulus sphincter vesike. Nah, muskulus detrusor ini terletak di dinding VU dan berfungsi untuk mengeluarkan urin saat kandung kemih terisi penuh. Saat menahan kencing, otot detrusor berkontraksi, tetapi tidak ada urin yang dikeluarkan karena otot sphincter uretra menahan aliran urin. Nah, uretra ini yang akan mengeluarkan urin dari vesika urinaria menuju ke luar tubuh. Selanjutnya, untuk nomor terakhir, di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar organ perineum tidak meluas. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Diafragma pelvis bentuk oleh 3 lapisan, yaitu diafragma pelvis, musculus, membrana perineum yang merupakan jaringan ikat, dan spasium perineum profundum. Nah, ini kan merupakan musculus. Nah, musculus penyusun dari diafragma pelvis adalah musculus levator ani. Auriculumnya arcus perineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Insersionya dibagi menjadi 3 serabut. Serabut anterior ini musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anococcygeus lebih terlihat dari inferior. Lalu ada serabut intermedia musculus pubococcygeuus yang berinsersi juga pada corpus anococcygeus. Lalu serabut posterior ada musculus iliococcygeus yang berinsersi pada corpus anococcygeus dan os coccygeus. Lalu inervasinya diinervasi oleh cabang-cabang nervi sacralis 3 hingga 4. Fungsinya untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, lalu mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot-otot abdomen saat batuk. Unitnya adalah musculus coccygeus, auriculumnya yaitu spina sciatica, insertionnya os sacrum, dan juga os coccygeus, lalu inervasinya itu cabang-cabang nervi sacralis 3 hingga 4 dan sesama ya, dan berfungsi untuk menopang diafragma pelvis. Ini penampakannya kalau dilihat dari atas, dan ini kalau dilihat dari bawah. Yang puborectalisnya lebih terlihat dari bawah. Selanjutnya adalah membrana perineum dan spasium perineum profundum. Yang ini ya, membrana perineum merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamen pubicum inferius. Di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut dengan spasium perineum profundum. Yang ini. Dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilator tepi posterior membrana perineum. Muskulus yang berada di dalam spasium perineum profundum. Ada muskulus sphincter uretra externum, muskulus transversus perineum profundus, lalu muskulus kompresor uretra yang terdapat pada wanita, dan muskulus sphincter uretrovaginalis yang hanya terdapat pada wanita. Ya, wanita lebih banyak muskulusnya pada pria. Selanjutnya menjelaskan mengenai regio perineum. Dia terletak di bawah dasar pelvis. Berbentuk berlian yang dibagi menjadi 2 regio yang oleh garis khayal akan menghubungkan kedua menjadi tuber ischiaticum. Ini bagi menjadi regio urogenital yang anterior dan regio analis yang posterior. Untuk batas-batasnya anterior
marco inferior, symphysis pubis lateral, rami ischio pubica anterior, dan ligamentum sacrotemporal untuk posterior. Posterior ada apex os coccygeus. Ini yang pria, ini yang wanita. Ini regio urogenital, regio analis, regio urogenital, regio analis. Nih, untuk regio urogenital pria, dia ditembus oleh uretra. Lapisan dari yang paling superficial ke profunda, paling superficial ada kulit, lalu fascia perinei superficialis, fascia perinei profunda, spasium perinei superficialis, yang terdapat musculus transversus perinei superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus pulpocavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenital inferior. Lalu semakin profunda ada spasium perinei profunda yang terdapat musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter uretra externum, dan glandula pulpo-urethralis cooper. Lalu yang paling profunda adalah fascia diafragma urogenital superior. Lalu ada regio urogenital wanita. Selain ditembus oleh uretra, akan ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Strukturnya sama dengan pria, namun sedikit ada modifikasi pada susunannya. Paling superficial hingga profunda adalah kulit, fascia perinei superficial, fascia perinei profunda, spasium perinei superficialis, terdapat musculus transversus perinei superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus pulpocavernosus. Fascia diafragma urogenital inferior, lalu spasium perinei profunda, terdapat musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter uretra externum, dan musculus sphincter uretrovaginalis, lalu ada musculus kompresor. Lalu yang paling profunda adalah fascia diafragma urogenital superior. Selanjutnya adalah perbedaan pelvis antara pria dengan wanita. Ini ada kriteria wanita dan pria. Radius pelvisnya wanita lebih bulat, kalau pria seperti jantung. Ini yang digambar, ini wanita, ini yang pria. Lalu exitus pelvis pada wanita lebih luas, dan pada pria sempit. Sebenarnya bisa dinalar karena pada saat melahirkan wanita perlu ruang yang lebih luas karena untuk sebagai jalur lewat kepalanya bayi. Lalu sacrum pada wanita pendek, luas, dan kurang melengkung, pada pria panjang, sempit, melengkung ke depan. Lalu os coccygeus pada wanita lentur dan pada pria kuat. Pada os ilium, wanita miring ke lateral dan pria lebih tegak. Cavitas pelvitus dangkal, luas pada wanita, lalu untuk pria lebih sempit. Selanjutnya untuk tulang pelvis, pada wanita tipis, tidak kuat, pada pria tebal dan kuat. Arcus pubis pada wanita bulat, pada pria sempit. Untuk foramen obturatorium pada wanita triangular kecil, dan pada pria triangular lebar. Untuk wanita, acetabulumnya kecil, pada pria acetabulumnya luas. Untuk incisura ischiatica, pada wanita luas, dangkal, pada pria sempit dan dalam. Spina ischiatica, nah, wanita tidak menonjol, dan pada pria menonjol. Selanjutnya untuk bidang Hodge 1 ditarik setinggi dengan aditus pelvis. Lalu ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simbisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Mengikuti semakin ke bawah akan semakin sejajar dengan 1, 2, 3, 4. Bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina sciatica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Untuk bidang Hodge 4 ditarik tinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah episiotomi. Episiotomi ini adalah suatu prosedur ya. Setelah melahirkan, perineum akan meregang dan akan robek. Untuk mencegah rupturnya muskulus sphincter ani, dilakukan episiotomi. Ada dua tipe, yaitu episiotomi media dan mediolateral. Pada episiotomi media, sayatan dimulai dari garis tengah komisura posterior lurus ke bawah, tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan pada episiotomi mediolateral, sayatan dimulai 45 derajat dari midline. Sedikit miring. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.